Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Mbak Rika. Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Mas gimana, Mas? Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat Mbak Rika. Oh, Pekanbaru hujan? Baru hari ini panas pol, Mas. Oh iya. Belum ada hujan sih. Udah. Di Jambi gimana, Mas? Lagi musim hujan atau musim Hujan kemarin sih tanggal 17 ya, pagi jam 4 pagi hujan deras. Cuman untuk hari ini masih terang benderang kayaknya ini. masih terang benderang? Oke. Berarti kita kayak mau masuk musim hujan gitu nggak sih, Mas? Karena Iya. lagi mau menuju ber nih September, Oktober. Ya, prediksi BMKG kan sampai bulan 8 ya, namanya perkiraan cuaca ini sampai kita bulan 8. Nanti ya mudah-mudahan kalau sebelum atau akhir bulan sudah masuk atau pertengahan nanti akhir bulan akhir bulan 8 atau awal bulan 9 mudah-mudahan udah turun hujan kan gitu. Kan informasi kemarin Bang Jason di Medan sudah hujan ya. Memang Medan sama Padang lebih sedikit ya kemarauannya atau El Nino yang kita daerah Pekanbaru sampai ke Lampung itu memang lebih cenderung lama. Itu sih biasanya, Mbak. Oke. Selamat bergabung kawan-kawan sawit semua. Jadi pada pagi hari ini kita akan live tanya jawab dokter sawit bersama agronomis kita hari ini. Kita ada Mas Huda, sebenarnya ada Mas Imran juga, tapi kita tunggu untuk bergabungnya nih kawan-kawan sawit. Jadi kalau misalnya kawan-kawan sawit ada permasalahan di kebunnya, bisa langsung komen-komen aja, nanti kita bantu jawab. Dari Pak Giwang 74, mantap bos Pak Huda, semoga jaya selalu. Amin, semuanya jadi semuanya tanpa terkecuali. Pak Giwang di asalnya dari mana nih Pak Giwang? Boleh komen-komen nih. Ada pertanyaan nih Mas dari Bapak 2010. Kak, kok sawit tetangga saya berbuah salak ya? Katanya berarti berbuah salak ini Parthenocarpi Kak maksudnya Mas. Ya, begini memang basal ya kemungkinan Parthenocarpi ya. Artinya begini. Jadi Parthenocarpi ini banyak seperti dijelaskan beberapa hari yang lalu banyak faktor penyebabnya ya kan. Jadi faktor genetik bisa, kemudian cuaca yang paling dominan ya. Kemudian juga dari kebutuhan atau kecukupan nutrisi si sawit itu sendiri, kemudian juga faktor si serangganya penyerbu Elidobus cameronicus dan faktor-faktor yang lainnya. Karena memang biasanya yang sering atau terjadi dominan itu faktor cuaca sama kekurangan nutrisi sama serangga penyerbunya. Karena memang begini ada kejadian di tempat tertentu cuaca udah bagus, curah hujan tercukupi, ibaratnya sinar matahari udah cukup, unsur tercukup. Cuman kadang-kadang ada terjadi di suatu tempat ini kebun perusahaan saya yang lama ya kan di Bumiarjo, daerah Ogan Komering Ilir. Jadi cukup pupuk udah cukup, cuaca mendukung, tapi serangganya atau jumlah serangganya kurang sehingga kita adakan namanya additional untuk penyerbukan secara head and care. Jadi serangga-serangga itu diternak lah ibaratnya kan supaya lebih banyak lagi jumlahnya. Kan minimal kan 15 sampai 20.000 ekor per hektar. Itu pun kadang segitu pun masih kadang-kadang juga kurang efektif karena dia mungkin kurang kurang efektif gerak dan segala macamnya. Itu sih sebenarnya, Mbak. Tapi yang jelas itu akan kalau memang bukan genetik insya Allah akan pulih ya, tapi ya butuh waktu juga paling cepat 4 bulan atau 6 bulan karena itu prosesnya lama, karena dari bunga itu sampai buah masak itu proses butuh waktu sekitar lebih kurang 5-6 bulanan ya kan. Dan buah-buah yang terjadi ini bukan karena terjadi sekarang, bukan, itu kan sudah sebelum-sebelum terjadi. Jadi itu bisa jadi karena berapa faktor ya, faktor genetik, cuaca, faktor kurang nutrisi, kemudian serangga penyerbu Aedes cameronicus dan faktor kondisi lingkungannya ya kan. Itu sih Mbak, Pak 2010 ya. Oke Pak, jadi
Gitu ya Pak, 2010. Jadi banyak hal yang mempengaruhi si buah ini kenapa seperti itu ya Mas ya, kayak curah hujan, cuaca, iklim, terus serangga penyerbuknya atau bisa terjadi kekurangan nutrisi. Betul. Dari Pak Khairul Amri, bisa bagi rompi sawit pro-nya. Aduh, mau nih Pak, Oh, rompi sawit pro-nya. Kalau mau rompinya oh, sama kita, join sama kita nih Pak Khairul Amri. ya harus ini dulu ya, harus masuk ke sawit dulu baru dapat rumpinya ini ya, Pak. Ya, oke lanjut. Dari Pak Geri, kita ada Pak Mas Imran nih, selamat bergabung Mas Imran. Halo, Halo selamat Mas, pagi. pagi Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Oh, ada Mas Suda. Apa kabar Mas Suda? Alhamdulillah sehat senior. Gimana Pak senior? Bukalah kameranya tuh. Sebentar, sebentar. Di sini Nah, lagi hujan deras, jadi masa itulah sinyalnya kurang bagus. itu kami baru bahas Bang. Di Medan udah hujan, di Pekanbaru sama di Jambi masih kemarau nih Bang. Ah, iya, Hmm. jadi memang ada beberapa daerah yang sudah mulai hujan. Jadi kayak di Kalimantan Timur kemarin kan saya baru visit ke sana. Itu sudah mulai, tapi masih apa ya, masih kemarau. Cuman sudah menunjukkan tanda-tanda apa ya, mau masuk musim penghujan juga. Tapi kalau di Sumatera Utara sendiri kayaknya sudah beberapa hari ini sudah hujan. Alhamdulillah lah. Mm-mm. Di Jambi aja udah kemarin sekali sih pagi, cuman hari-hari sehari ini belum ada hujan lagi. Kupikir alhamdulillah udah hujan yang gitu kan. Oke, ada pertanyaan nih Mas dari Pak Geri 123. Cara mengatasi ganoderma gimana? Mungkin boleh Mas Imran boleh bantu jawab nih Mas Imran. Mengatasi ganoderma. Mengatasi ganoderma, oke. Jadi untuk mengatasi atau mengelola penyakit terutama itu ada beberapa cara. Bisa jadi yang pertama dengan kita menggunakan pengendalian secara hayati, kultur teknis yaitu kita menggunakan benih atau varietas tanaman yang tahan Ganoderma. Dia masih terserang, tapi dia umur terserangnya bakal lebih lama daripada varietas yang biasa. Seperti di sawit pro sendiri ada yang Topaz JT ya. Kemudian kalau dia sudah terserang, sebagai pencegahannya kita bisa aplikasi trichoderma. Jadi si trichoderma sendiri berfungsi untuk mencegah penyebarannya, Pak. Jadi di kita itu ada pupuk sawit pro yang di dalamnya ada ingredients atau komposisinya itu trichoderma dan Streptomycetes. Jadi mereka bekerja sama untuk menekan pertumbuhannya si Ganoderma. Kemudian kalau sudah terserang, Bapak bisa cek begitu apakah serangannya di skala berapa nih. Kalau skala 1 itu eh, seperti penyakit ya, ada stadium gitu ya. Stadium 1 itu Bapak bisa lihat kalau pelepah tombak atau daun tombak yang belum terbuka di atasnya itu ada 3, walaupun masih masa musim penghujan, itu artinya sudah terkena. Kemudian kalau sudah mulai rebah pelepahnya, sudah step lanjutnya. Kemudian yang terakhir nanti dia akan keluar tubuh buah. Jadi ngatasinya Bapak bisa bikin parit isolasi agar tidak menyebar gitu. Dan pencegahannya itu tadi dengan aplikasi trichoderma. Begitu, Pak. Oke, baik gitu ya Pak Geri. Kalau saran dari Mas Imran, cari varietasnya nih untuk mencegahnya varietas yang tahan Ganoderma. Nah, kalau pencegahannya bisa pakai aplikasi Trichoderma atau kalau udah terserang kita pakai kita isolasi gitu ya Mas ya, bikin parit isolasi. Benar. Mungkin Mas sudah ada tambahan Mas? Udah cukup itu Pak, udah pas itu. Hmm. Ya, memang itu yang jelas kalau memang sekarang memang itu sarang Bang Imran tadi memang benar karena ada kita untuk Topaz ada Topaz GT artinya moderate toleransi sama Ganoderma ya kan. Apalagi untuk daerah Sumatera Utara ya Bang Imran ya udah generasi Ya, kedua benar. ketiga ya Bang. Itu pasti Udah di pasti ya. atas generasi kedua. Itu Pak, ada potensi Ganoderma pasti ada. Entah berapa persen tetap ada ya kan. Karena ya rentan. Memang untuk yang paling cepat jangka pendeknya tadi isolasi. Karena kadang-kadang saya juga ketemu kemarin saya visit di Belitung
ada juga hal-hal yang terjadi di Belitung, di Lampung itu ada dia itu serangan Ganoderma, tapi orang belum paham apa sih Ganoderma ini kan gitu. Penyebaran lewat apa? Rupanya ya karena spora ini kan bentuk spora dia kan nggak kelihatan sama napak mata kita. Jadi harus diisolasi. Tujuan isolasi supaya nggak nyebar lagi kan gitu. Kan udah terserang ya kita penyebaran tadi ya lihat stadiumnya TDS1, DS1, DS2 sampai DS4. Kemudian kalau sudah terserang nih Pak, setahu aja kan udah ya nggak bisa disembuhkan lagi gitu loh, karena udah terserang udah nggak bisa sembuh lagi. Makanya ketika ada suatu produk yang bisa menyembuhkan Ganoderma, tingkat berapa dulu disembuhkan gitu. Karena setahu saya Ganoderma udah terserang itu nggak bisa lagi pulih gitu, karena si Ganoderma menyerang jaringan tubuh si sawit kan gitu. Yang bisa kita adalah perlama ya masa produktif dia, seperti itu sih. Dan kalau kita untuk preventif ya pencegahan dari awal ya nanti waktu benih, selain benih pakai yang udah toleran atau toleransi sama Ganoderma, juga kita aplikasikan trichoderma dari baby bag-nya atau di pot tray-nya udah bisa aplikasikan supaya dia udah ada bekal dia untuk di lahan nanti. Ini yang preventifnya, pencegahan. Itu sih. Lanjut. Oke, lanjut dari Pak Wilsminto. Lahan baru buka, tanaman udah 6 bulan Pak. Gulma anakan kayu, lalang, pakis, kawat, rekom pakai herdi apa? Gimana nih Pak Mas? Oke, jadi memang kalau kita bicara mengenai pengendalian gulma, konsep yang pertama harus kita ketahui itu adalah pengendalian secara selektif atau selective feeding gitu ya. Jadi Bapak sampaikan di lahan Bapak itu sudah buka dan 6 bulan kemudian munculnya anakan kayu, lalang, pakis. Rekomnya pakai apa? Ini gulma yang berbeda-beda begitu ya. Jadi seperti lalang yang kita gunakan glifosat seperti Roundup gitu, bisa dibikin 150 cc per cap. Kemudian pakis itu bisa pakai amonium glufosinat karena penggunaan bahan aktif paraquat itu sudah kurang kita rekomendasikan karena cukup beresiko ya untuk kesehatan kerjanya. Kemudian anak kayu juga nanti beda, kita oles aja gitu. Jadi beda-beda Mbak. Ada tambahan dari Mas Huda, silakan. Ya, betul Bang. Jadi untuk apalagi tanaman muda, saya udah pernah ngalami ya. Tanaman sebelum 6 bulan kita paksa semprot, jadi kena Crohn disease dia Bang Imran. Ini fakta ya. Karena paparan si glifosat tadi sama metil ya kan. Jadi kalau bisa memang selektif dulu. Kalau memang kalau memang hanya jarang-jarang atau tidak homogen, tidak hanya heterogen, hanya 1-2 itu lebih baik dioles Pak ya. Karena untuk menghindari tadi, karena sawit ini masih muda, jadi rentan kayak bayi lah ibaratnya. Ya harus hati-hati, super hati-hatilah. Kalau memang masih bisa dengan cara yang lebih aman. Dan kita tidak dianjurkan untuk pakai tadi ya glifosat, karena itu pengalaman saya pribadi di kebun saya lama tuh karena kondisi kekurangan tenaga dan faktor-faktor yang tidak bisa disebutkan lah. Jadi akhirnya kita jalur praktis kan Bang Imran. Jadi saya hajar glifosat sama metil. Ini karena nutrisi semua. Itu butuh mulihkan bukan sebentar. Paling cepat 7 bulanan itu terjadi seperti itu. Ini pengalaman ya kan. Ya benar. Selain tidak efektif, dia juga nggak efisien kan. Sudah kan kita istilahnya uang untuk beli herbisida yang nggak tepat gitu. Betul. Setiap beda-beda gulma, beda-beda juga penanganannya gitu ya Pak Mas ya. Oke, begitu ya Pak Wilsminto. Selanjutnya dari Pak 2010. Terima kasih informasinya Guru. Sama-sama Pak. Dari Pak WM Morris, cara urus buah restan dari kamar gimana Bang? Katanya. Cara urus buah restan dari kamar gimana Bang? Mungkin bisa dideskripsikan ya. Maksudnya bagaimana, karena nanti biar kita menanggapinya bisa tepat gitu Pak. Silakan dideskripsikan di komentar ya Pak. Iya Pak Morris, mungkin bisa lanjut komen-komen lagi detailnya gimana nih maksudnya. Dari Pak G, apakah bisa tanaman sawit dicicil beberapa pohon dan bagaimana cara dosis pupuknya?
Gimana ini? Mungkin Mas Huda boleh Mas, apakah bisa tanaman sawit dicicil beberapa pohon? Dan bagaimana dengan dosis pupuknya? Maksudnya nanamnya dicicil paling gitu ya paling ya. Maksudnya Iya, beliau nih. iya. Oke. Ya sebenarnya ya benar sih memang kalau nanam sawit ini kan kita nanam tanaman yang jangka panjang ya. Artinya bukan seperti tanaman palawija 100 hari panen seperti padi atau jagung segala macamnya. Jadi kalau memang kita punya lahan nggak begitu luas dan dengan kekuatan kantong kita yang nggak begitu cukup, ya bertahap itu nggak masalah. Artinya ada mampu 100 pokok, tanam 100 pokok. Nanti bulan depan lagi ada uang, tanam 100 pokok. Itu tidak masalah, Pak. Terus untuk pemupukannya kita udah ada kategori. Artinya ada range-nya. TBM 1 dosisnya berapa? Ada sekitar misalnya urea 0,5 sampai 0,5 0,6 kilogram per pokok dan segala macamnya. Jadi udah ada, tinggal nanti memang repotnya pas untuk pemupukan mungkin, tapi bisa diamalgamasi. Artinya nanti disamaratakan di akhir tahunnya nanti. Karena kalau cuma sisa 1 tahun 2 tahun masih bisa ya Bang Imran ya kan. Jadi kalau memang Bapak hanya kemampuan itu ya nggak masalah Pak. Semampunya kemampuan uang kita. Jadi nggak harus dipaksa, nanti takutnya di Bapak paksa tanam misal 5 hektar nggak kurus, sayang gitu loh. Ya lebih baik kita urus tanam 1 hektar, bulan depan 1 hektar lagi dengan jumlah ada, karena sawit ini investasinya 25 tahun sampai 30 ke depan. Tidak masalah Pak. Yang jelas nanti ada pemupukannya, ada ring-ringnya TBM 1, TBM 2 sampai TBM 3. Dan nanti ketika di TM bisa kita lakukan amalgamasi, ibaratnya kita sama ratakan, kita gambarkan. Itu tambahan Bang Imran. Oke, sama seperti yang disampaikan oleh Mas Huda tadi. Jadi memang kita memahami bahwasanya masing-masing petani punya keterbatasan waktu dan keuangan begitu ya. Jadi memang nggak masalah kita tanam dia bertahap istilahnya. Tapi untuk pemupukan nanti disesuaikan kalau bisa dengan umur tanaman. Misal gini, kata Mas Huda tadi kan range 1-2 tahun masih oke. Memang nggak masalah dan itu masih oke. Tapi nanti ketika ada satu tanaman yang sudah masuk ke fase TM menghasilkan, maka kita bisa berikan dengan rekomendasi pupuk yang fase TM, kemudian TM bisa dengan fase TBM. Kalau memang repot, cukup diratakan nggak masalah, atau mengikuti rekomendasi pupuk yang sudah TM karena kebutuhannya jauh lebih besar gitu. Jadi kita harus mencukupinya. Ya sama seperti yang disampaikan oleh Mas Huda tadi gitu Mbak. Oke, begitu ya Pak G. Sebenarnya nggak masalah nih kalau misalnya mau ditanam berangsur sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan kita aja gitu ya Pak Mas ya. Iya, betul. Oke, lanjut dari Pak AABBCC. Penghentian pemupukan 2 tahun sebelum replanting bagus nggak ya? Karena menurut saya tidak bagus. Oke, menurut Mas Imran gimana nih Mas? Oke, gini. Jadi eh, sepengalaman saya dan mungkin sama dengan Mas Huda, bahwasanya memang 1 sampai 2 tahun sebelum replanting itu pemupukan kita hentikan. Karena apa? Karena proses terjadinya buah mulai inisiasinya, diferensiasi sampai dengan nanti buah dipanen itu sekitar 18 sampai 24 bulan ke belakang. Artinya plus minus 2 tahun. Jadi apa yang kita panen saat ini adalah manifestasi atau investasi kita dari 2 tahun yang lalu, kurang lebih begitu. Jadi kalau 2 tahun lagi kita mau replanting, sedangkan sekarang masih kita pupuk, artinya apa yang kita pupukkan sekarang ini, kita tidak mendapatkan hasilnya nanti 2 tahun mendatang. Jadi ini tidak efisien. Tapi yang bisa kita lakukan adalah misal, ini studi kasus seperti di Labuhan Batu kemarin, Sumatera Utara. Jadi memang ada petani kita yang mau replanting, 2 tahun lagi kita sarankan karena di lahannya ada serangan Ganoderma, kita sarankan aplikasi pupuk atau apapun yang mengandung Ganoderma yang kita sarankan karena kita punya produk pupuk Sawit Pro, kita tawarkan pupuk organik Sawit Pro. Harapannya pada proses replantingnya nanti di tanaman yang baru dan saat nanti sudah replanting, Trichoderma itu sudah
meningkat populasinya di lahan. Jadi serangan ganodermanya bisa kita tekan. Itu satu. Yang kedua, kandungan bahan organik tanah karena di pupuk sawit perlu kandungan organiknya tinggi, bisa menambah kandungan bahan organik di tanah. Jadi untuk mendukung pertumbuhan di fase TBM sampai dengan TM-nya di tanaman selanjutnya. Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Huda tadi, memang tiap generasi itu, siklus itu serangannya bakal tetap naik. Bahkan mencapai 50% bisa. Jadi memang investasi kita nanti yang benih lah, pupuk segala macam kita amankan dari sebelum masa replantingnya. Jadi pemupukan 2 tahun sebelum replanting itu kalau untuk pupuk anorganik saya rasa tidak efisien, tapi bisa diganti dengan pupuk organik yang mengandung trichoderma. Begitu Mbak. Oke, baik. Boleh tambahannya Mas Huda? Mas Huda ada yang mau Udah ditambahkan? jelas sekali itu Mbak, udah cukup mantap. Oke, Cukup menurut Mbak, lanjut. Pak Imran tidak efisien gitu ya Pak, karena pemupukan yang kita lakukan saat ini ya untuk 2 tahun ke depan gitu. Nah, Oke, lanjut dari Pak Giri 123. Makasih infonya. Sama-sama Pak Giri. Saya pengen penjelasannya GT karena saya punya sawit pribadi 237 hektar. Mungkin Mas sudah bisa dibantu Mas gimana penjelasan tentang bibit topas yang GT Mas? Ya, sebenarnya Thomas GT pun ya artinya toleran ya, artinya dia toleransi tahan sama ganoderma, bukan arti kata 100% tahan ganoderma enggak ya, karena tentu ada kelaukan khusus dari Balai si Tunggal Yunus Estate bahwasanya bibit Topaz GT ini memang toleransi sama ganoderma, dia sampai 50-60% ya tahan, tapi ya tetap ada masa-masa ketika udah lebih daripada itu tetap dia akan kena juga gitu Mbak, bukan jadi garasi Topaz GT kena juga ganoderma nih. Nah, bohong nih berarti, bukan seperti itu juga gitu. Jadi seperti juga kita penelitian Bang Imran ya kan. Kita seperti buat DKLP ya Gandura, kita mengawinkan Dura sama Piscifera itu 98% tenera, tapi 2% ada Dura ya. Jadi seperti juga penelitian bahwasanya memang belum ada angka yang sampai 100% setahu saya kan di dunia penelitian riset, karena pasti ada variansinya atau sistem errornya di situ. Jadi ya lebih kurang dapat sekitar sampai 50-60% tahan sama ganoderma. Ketika melebihi daripada ketahanan dia otomatis tetap juga keserang. Jadi juga ini juga di lab, artinya dikasih trial ya, uji coba segala macam, perlakuan khusus sama Topaz sehingga Topaz GT ini yang toleransi sampai 50-60% ganoderma. Artinya dia mampu hidup dengan kondisi ada ganoderma. Dan tentunya tetap ada tetap ada toleransinya ya Mbak, batas toleransinya. Dan kemudian juga yang kelemahan juga agak lebih mahal gitu ya Bang Imran saya. Kalau Topaz 1, Topaz 3 tuh 9.500, ini ya agak lumayan di kantong gitu ya kan. Ya karena 19.000, tapi kemarin juga sempat ada komunikasi dengan customer pembeli sini mau beli, adalah Pak, dia orang Riau, dia mau pesan GT. Saya bilang harganya agak mahal Pak, 19.000 per butir. Oh nggak apa-apa Pak, karena saya di Sumatera Utara ini udah cenderung generasinya masa-masanya udah ganoderma banyak. Lebih baik saya beli mahal tapi kedepannya tidak merasa rugi dengan investasi. Saya bilang tadi sawit ini investasinya 25 tahun sampai 30 tahun ke depan. Jadi apalagi daerah Sumatera Utara sama daerah Padang ya lebih cenderung banyak ganoderma ya sekarang ya Bang ya. Jadi ya, kita harus apa ya? Kita harus ubah mindset kita, pola pikir kita bahwasanya sekarang tuh bibit harus pakai lebih mahal tapi lebih aman, ada arti kata kita tidak begitu kehilangan banyak. Daripada kita bibit yang ibarat udah kita tahu nih endemik ini ganoderma endem ini di tanah-tanah kita nih generasi kedua sama ketiga. Tapi kita masih pakai bibit yang lama, artinya begini, penyakit udah semakin hebat, semakin kebal, kita masih pakai obat yang dosisnya biar kategorikan ya kan, kategori katanya dari yang masih 500 mg kita harusnya pakai 700 ya, itu ya otomatis kurang maksimal, nanti takutnya baru 1 tahun 2 tahun 3 tahun udah tumbang kan sayang, sedang kita target kita ada 25 tahun sampai 30 tahun ke depan. Mungkin itu tambahan Bang Imran Syah. Oke, jadi buat semakin meyakinkan Bapak lah gini ya. Jadi
varietas yang moderat ganoderma seperti Topaz GT ini. Kemarin kan saya jalan dengan marketing manajernya Tunggal Yunus atau Topaz itu kita di Kaltim. Jadi memang Topaz GT ini diambil dari varietas Topaz 1 sampai dengan Topaz 3 yang memang terbukti tahan ganoderma. Artinya dia terserang, tapi sampai dengan umur 30 tahun dia masih berproduksi dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Mas Huda tadi, dia bakal tetap kena, tapi kalau dia varietas biasa dia akan mati. Tapi kalau Topaz GT ini dia cenderung lebih tahan. Dan kalaupun dia mati, umur kematiannya itu jauh lebih lama dari varietas yang lain gitu Pak. Jadi jangan nanti kita berpikir bahwasanya ini moderat ganoderma sama sekali nggak kena. Apalagi di daerah yang sudah endemik, seperti kata Mas Huda tadi, nggak bisa. Jadi memang sudah terbukti dan memang saya sudah pernah lihat begitu indukan dari yang varietas moderat ganoderma ini memang sudah sampai pohonnya sudah sangat tinggi, ada yang umur 30 tahun, 40 tahun, tapi dia masih hidup. Walaupun dia sudah kena ganoderma, dia masih hidup dan dia masih berproduksi. Jadi yang kita harapkan itu dari varietas moderat ganoderma ini adalah ketahanannya terhadap serangan ganoderma dan umur hidupnya yang lebih panjang. Jadi kita bisa kembalikan investasi kita lah yang besar di awal begitu seperti kata Mas Uda yang harganya bisa 2 kali lipat ya Mas Betul. dari harga varietas biasa begitu. Tuh. Jadi di keunggulan nih ketika kita menggunakan Topaz varietas GT ini sebenarnya dia bisa terserang gitu ya Mas Pak, tapi dia masih berproduksi dengan baik walaupun dia udah di usia 30 tahun. Jadi kita spend untuk harga 19.000 tuh worth it gitu ya Pak ya. Sangat worth it. Sangat. Berarti untuk Pak Gary nih sedang mencari produk Topaz GT-nya kita tersedia nih Pak Gary. Mungkin untuk kebutuhan lebih lanjut Pak Gary bisa langsung DM kita aja atau ada keranjang biru di pojok kiri bisa langsung isi form di situ aja Pak. Nanti boleh kita lanjutin untuk Topaz GT-nya. Dari Pak Zelin Ibu atau Bapak nih? Ibu Zelin Zakisha. Cara aplikasi kohe ayam yang benar gimana Bang? Katanya Pak Mas. Oke. Kalau kita menggunakan bahan organik dari kotoran hewan seperti tadi, sorry saya kemencet apa ya? Oke. Seperti kotoran ayam begitu ya. Yang pertama, Bapak atau Ibu ya, Ibu lah. Ibu pastikan bahwasannya kompos itu sudah matang. Melihat dia sudah matang gimana, dia udah nggak panas lagi, minimal berusia 2 minggu lah dari setelah kita komposkan. Cara komposkannya gimana? Bisa aja Ibu siramkan dengan EM4 atau decomposer begitu agar dia cepat matang. Setelah dia matang baru diaplikasikan ke piringan tanaman. Kadang ada teman-teman petani kita itu yang masukkan ke dalam sak eks pupuk begitu ya, karung, kemudian diletakkan di piringan. Bagus-bagus karena mereka berharap ini bisa slow release-nya, pelepasannya pelan-pelan, tapi lebih baik itu disebar saja agar kontaknya dengan tanah itu lebih luas. Jadi pemanfaatannya lebih baik begitu. Itu sih Mbak, kurang lebih sama seperti pemanfaatan kotoran sapi gitu. Kami pernah buat di Labuhan Batu itu rumahan ya, kita dekomposisi dengan E4. Setelah dia matang sudah berbentuk seperti tanah, sudah kita sebar, nggak kita masukkan karung. Tujuannya apa? Biar kontaknya dengan tanah lebih luas dan kemunculan akar-akar tersiernya lebih cepat terpacu gitu. Oke, baik Mas, sudah ada tambahan Mas? Cukup Pak, cukup. Lanjut. Berarti pertama Ibu bisa lihat dulu komposnya ini udah matang apa belum ya Bu ya. Minimal dia dari usianya 2 minggu dan langsung aja aplikasiin ke piringan begitu ya. Lanjut dari Pak GW, mengatasi ulat api pada TBM yang paling efektif. Boleh Mas, sudah dibantu Mas? Ulat api. Jadi ya ulat api kalau TBM masih kita pakai. Kalau memang TBM 1 masih enak pakai cap sprayer ya, artinya pakai cap. Kalau udah TBM 3 kita sarankan pakai mist blower ya kan. Kita pakai sprayer pakai mesin itu kan karena supaya apa? Dan kita biasanya pakai ini
Pak apa Mbak? Apa ibunya? Ya, Bapak, Mas. Oh, Bapak ya, Pak. Jadi ulat api ini kan dia punya siklus hidup ya. Jadi kita seperti ini, perang itu kita harus tahu dulu musuh tuh seperti apa. Kita harus dulu kenali musuh kita dan titik-titik kelemahannya di mana kan gitu, masa-masa. Artinya kita mau perang sama musuh kita harus tahu perilaku, kebiasaan si musuh, kemudian juga tentang si dianya lah musuh kita. Jadi ulat api ini harus tahu kapan masa efektif kita aplikasi. Nah, jadi kita harus lihat siklusnya ya, kita masih pasang waktu aplikasi waktu larva. Kenapa? Larva ini waktu kita mudah untuk aplikasi dan kelihatan ya. Kalau waktu telur kita semprot pun percuma, masih butuh telur kita semprot, nggak ada guna juga. Begitu juga ketika udah jadi imago, jadi dewasa terbang ya kan, percuma juga karena bisa pindah sini. Jadi waktu pas efektif dia untuk aplikasi adalah ketika dia masa-masa masih larva. Jadi stadium 1 sampai stadium 3. Kemudian kita biasa pakai spermethrin bisa ya, dengan dosis 2 mili per liter air itu bisa, tambah lagi adjuvan ya. Adjuvan itu bisa pakai perekat dan segala macamnya ya. Itu juga efektif. Dan yang paling penting adalah rotasinya ya kan. Tidak bisa aplikasi sekali langsung selesai, nggak bisa. Kita harus melihat siklusnya, maka paling lama 2 minggu sekali harus masuk lagi. Misalnya kita blok A, hari ini nyemprot di blok A tanggal 18, berarti 2 minggu ke depan harus masuk blok A lagi gitu loh. Karena apa tujuannya? Supaya yang dia telur-telur ini sudah langsung terpapar lagi sama bahan yang kita aplikasikan secara kimiawi ya kan itu. Jadi dan kemudian juga secara biologi dia juga ada namanya, kalau dia biasa sudah meledak atau populasinya banyak, ada namanya dia cordyceps ya. Ini artinya pengendalian biologis secara alami. Dia artinya musuh alami si predator. Jadi ya semacam jamur, dia menyerang si di kepompongnya, di kokonnya kan, di piringnya tuh biasanya dikumpul, dia bentuk ada semacam warna coklat ya, coklat. Jadi kepompong itu sekarang namanya cordyceps. Ini alami, musuh alami dia. Jadi secara kimiawi dengan cara bahan kimia, kemudian secara biologis, dan kemudian yang ketiga kita harus sediakan beneficial plant, artinya tanaman-tanaman yang menguntungkan bagi sawit. Contohnya bunga pukul 8 atau bunga pukul 9 ya. Kemudian juga kita biasanya antigona atau air mata pengantin, dan ada semakin kasia kubanensis atau kasia yang lain ya. Artinya tanaman-tanaman ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang seperti perusahaan-perusahaan besar ya, kayak Sinarmas, Wilmar, kemudian dan perusahaan yang lain, karena mereka tetap akan memanfaatkan secara biologis. Tapi yang kalau udah kondisi populasinya sudah terlalu besar dan di batang ambang ekonomis, harus kita lakukan pengendalian kimiawi, karena ya memang ada tadi batas-batasnya. Ketika masih di bawah ambang ekonomis, misalnya di bawah 3 ekor per pelepah, ya kita hanya lakukan sensus dulu ya, pemantauan dulu. Kemudian kalau memang udah di atas bawah ekonomis, baru kita lakukan pengendalian secara kimiawi, biologi, dan yang paling penting adalah kita preventifnya sebenarnya. Jadi biasanya tuh ulat api itu menyerang karena kondisi terlalu bersih lingkungannya ya kan, biasanya sih ya, atau cuaca kemarau segala macam, sehingga makanan si tempat dia untuk beranak pinak sudah kurang. Harusnya di tempat-tempat yang ada tempat, tapi karena udah nggak ada tempat lagi, maka dia terpaksa di pohon sawit. Itu sih biasanya yang terjadi. Dan ini pencegahannya yaitu tadi, kita harus tanam-tanam dulu bunga pukul 8 ya, kemudian bunga kasia atau bunga antigona segala macamnya, seperti itu. Itu sih yang paling penting. Kalau udah harus tetap kita kendalikan secara kimia, mau nggak mau, tapi ya tetap ada efek ke Elidibus camparinicus pasti, karena sisi permethrin stadiumnya luas. Yang berbentuk serangga atau insek pasti mati gitu. Dan efeknya nanti gimana? Ya bisa jadi akan ada terjadi fruit set tidak sempurna. Ada potensi-potensi patenokarpi, ada pasti. Itu ya, tidak langsungnya itu seperti itu. Ya, itu tambahan Bang Imran. Wah, udah sangat jelas dan sangat lengkap. Emang kelihatan yang sering face to face sama ulat api kelihatannya. Pengalaman langsung masalah. Pengalaman ya. Iya. Kasih waktu Memang 3 bulan katanya. Iya benar. Kalau ngadapin ulat api itu memang sangat melelahkan. Kan? Iya, serius. Oke, lanjut dari Pak Bandit _Rimbo. Contoh isolasi yang baik dan benar, Pak. Boleh Mas Imran, boleh dibantu Mas? Oke. Jadi untuk isolasi kita bisa buat parit keliling sekitar hampir 2 meter ya, 1,5 sampai 2 meter dari pangkal pokok jari-jari, digali sekitar
40 cm, lebarnya, dalamnya sekitar 70 cm. Karena memang daerah kita berusaha memutus kontak akar pohon yang satu dengan pohon yang lain. Jadi kira-kira sedalam kontak akar itu, kemudian tanah bekas galiannya kita masukkan ke dalam daerah isolasi. Jangan disebar keluar daerah isolasi di areal pokok yang kita isolasi. Kemudian kalau memungkinkan per 15 cm kita timbun, kemudian kita aplikasikan trichoderma sebanyak 250 sampai 300 gram. Kemudian kita timbun lagi isolasi seperti dibumbun seperti itu. Bekas isolasinya dibumbun ke pokok itu diaplikasikan trichoderma lagi. Jadi kita berharap dengan kita isolasi kita melakukan pengendalian secara mekanis. Kemudian dengan kita melakukan aplikasi trichoderma, kita melakukan pengendalian secara hayati begitu. Jadi sekali jalan dua pengendalian. Jadi mudah-mudahan lebih efektif begitu, Mbak. Boleh tambahnya Mas Huda? Oh cukup, udah pas banget itu dah. Mantap itu. Pertama kita isolasinya itu keliling 1 sampai 2 meter gitu ya Pak. Terus digali 40 cm dengan kedalaman 70 cm, lalu aplikasi trichoderma. Mungkin untuk lebih lanjutnya Pak Bandit boleh DM kita aja, nanti kita bantu arahin ke agronomis kita untuk langkah-langkah nih isolasi Gawénerma yang lebih detailnya. Dari Pak AL Pitung, Bang, cara bikin buah sawit besar pakai pupuk apa? Gimana Mas Huda? Besar ya kan. Pertanyaan kocak ini kan. Ya seperti jalan Bang Imbrasa tadi. Jadi proses pupuk naik ke sawit itu waktunya masanya 24 bulan atau 2 tahun ya kan. Karena ya 2026 ini hasil pemupukan kita di 2024 gitu ya. Memang efeknya ada tuh ya. Setahun ada Pak, ada. Memang jadi 50%. Saya pernah baca atau mendengar diskusi agronomis bahwasanya efek pupuk itu paling cepat 1 tahun, tapi itu sekitar 50%. Tapi efek yang benar-benar berefek adalah 2 tahun ke depan. Jadi 2 tahun lalu itulah hasil pemupukan sekarang gitu. Sekarang 2026 berarti pemupukan di 2024. Nah untuk buah besarnya biasanya kita unsurnya ya kalium ya kan. Kalau pupuk tunggal misalnya di KCl atau MOP ya kan. Jadi dan juga kita bisa untuk tambah juga untuk borat atau boronnya karena itu untuk membantu proses penyerbukannya. Dan yang paling penting adalah kondisi tanahnya ya kan, karena tanah pengaruh apapun ceritanya ada faktor-faktor ya, dari faktor genetik, faktor lingkungan, lahan, kemudian faktor pemupukan dan segala macamnya. Dan juga termasuk serangga Silidibus cambrinicus. Jadi ya untuk umumnya kan kita untuk itu unsur K atau kalium untuk dan unsur borat untuk membesar si tandan itu atau janjang itu. Tapi kalau memang genetik dia memang genetik si sawit itu udah memang janjangnya udah ada batas. Memang karena ada sih berat kayak varietas tertentu ya umur 1 tahun sampai 2 3 itu masih di angka 3 4 itu ada tuh. Nggak mau naik-naik, tapi begitu di angka 7 atau di angka 8 sampai komedelnya atau bencernya sampai di angka 15 20 pun ada. Jadi memang faktor genetik juga pengaruh. Jadi kita secara umum saya general itu biasanya unsur kalium sama borat untuk menambah berat janjang itu atau memperbesar itu, dan tidak tertutup mungkin faktor unsur yang lain ya, tidak mengskip atau mengabaikan seperti nitrogen, fosfat, kemudian juga kalsium dan unsur-unsur yang lain. Tapi yang penting dalam kategori ini sudah tercukupi semua ya unsur yang lain. Untuk ekstranya kita fokus biasanya secara umum untuk pupuk tunggal ya kalium sama boratnya itu sih untuk penambahan atau berbuahnya buah kan gitu. Itu sih tambahan Bang Imran. Oke, jadi menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Huda tadi sekaligus ngerangkum juga. Jadi memang kalau kita bicara mengenai pemupukan, kita mengenal konsep pemupukan secara berimbang. Artinya kita memberikan apa yang dibutuhkan tanaman untuk vegetatif atau pertumbuhannya dan juga generatif untuk perkembangannya termasuk buah begitu ya. Jadi gimana caranya bikin buah besar? Ya memang kita harus siapkan dulu fase vegetatifnya, pertumbuhannya, dan kita penuhi pupuknya seperti yang disampaikan oleh Mas Huda tadi secara berimbang. Caranya gimana? Bapak bisa lakukan uji daun dan uji tanah.
begitu. Seperti di Sawit Pro juga kita menyediakan uji tahu tanah plus rekomendasi. Jadi nanti kita akan buat rekomendasinya, kemudian kita rekomendasikan pupuk apa aja, kemudian termasuk bulannya. Karena kita bakal melihat nanti pemupukan ini cocoknya di bulan sekian karena pertimbangan curah hujan dan lain-lain begitu. Jadi eh, semua pupuk yang kita berikan ke tanaman itu harus berimbang, gitu Pak. Itu aja tambahannya Mbak. Oke, berarti dengan catatan pupuk untuk vegetatif itu terpenuhi dulu, baru bisa tambahkan pupuk KCL sama borat untuk generatifnya gitu ya Pak Mas ya. Ya, secara Ya, keseluruhan harus ya. berimbang. Oke, lanjut dari Pak Abdul aja. Rame nih kita ini banyak pertanyaan nih Pak. Cara mengatasi hama monyet bagaimana Pak? Boleh Mas Yuda gimana Mas? Hama monyet. Aduh, ini pengalaman juga pribadi di perusahaan ya kan. Jadi monyet ini waktu saya di bibitan ya kan. Jadi memang agak-agak unik monyet ini karena dia punya semacam kecerdasan lebih daripada hewan yang lain ya kan. Jadi kalau monyet ini lebih cenderung kita kasih pengalaman saya dulu di perusahaan ya kan, kita kasih penjaga khusus ya kan. Artinya dia karyawan kita. Biasanya kan ada tukang semprot, ada tukang mupuk, ada tukang weeding, ada tukang pembersih. Dia spesialis karyawan kita, cuman kita alihkan kerja untuk pengawasan itu. Jadi dia pakai semacam apa namanya, penghalau gitu ya kan. Kita buat bisa dari kaleng, bisa dari kain atau dari apa yang warnanya mencorang, yang mencerah ya, yang ngejreng lah bahasanya. Terus ada bunyi-bunyi juga, harus standby dia. Itu sih solusinya. Dan kita juga belum ada sih secara langsung saya menemukan cara yang paling efektif, karena itu termasuk hewan yang itu tadi kecerdasannya tingkatnya lebih daripada hewan yang lain. Dan juga kalau memang udah terserang, selagi dia masih belum nyampe ke pangkal batang itu, dia masih hidup, masih bisa untuk tumbuh. Tapi memang agak terlambat tersedikit ya dibandingkan yang lain. Tapi selagi dia kan biasanya mencari umbut, si monyet ini biasanya buka dimakan yang bagian manis, karena mencari yang warna manis tadi, warna umbutnya tadi itu dia ngejar. Sebenarnya makan bibit sawit itu ya ngejar umbutnya tadi karena rasanya manis. Tapi selagi umbut itu masih ada, enggak sampai ke pangkal, sampai ke polybag, pangkal polybag tanah itu, polybag itu sebenarnya masih peluang untuk hidup sih. Memang agak telat. Jadi solusinya kita kasih ekstra pupuk dan penyiraman yang lebih daripada sawit yang lain. Terus ya tadi ya dihalau, kita harus kasih semacam penakut-nakut lah ya kan, dan bunyi-bunyi, dan biasanya dia secara insting dia akan lari. Tapi ya itu tadi harus kasih tenaga khusus untuk menjaganya itu tadi. Dan kita biasanya juga buat semacam pagar dari kawat untuk minimalisir, meskipun dia sebenarnya bisa melompat sih Mbak, dia bisa naik dia tuh. Saya kan udah buat juga, kita buat dari seng, kita buat dari pagar kawat, semua udah bisa kita buat. Cuman itu setidaknya memberi waktu kita untuk bertindak. Artinya setidaknya itu memperlambat mereka untuk masuk, daripada kita nggak kasih pagar seng atau pagar kawat kan langsung masuk dia dari sungai, biasanya dari sungai nyebrang langsung gitu kan. Tapi kalau kita kasih pagar dari seng atau kawat, setidaknya memperlambat mereka langsung masuk berinteraksi dengan sawit-sawit kita atau tanaman kita. Seperti itu sih dari pengalaman si pribadi. Terus kemudian juga kita perlu monitor jam-jam berapa mereka ini biasanya punya waktu tertentu dia nih. Pengalaman saya kan, kadang siang hari atau sore, dan biasanya mereka berkelompok, nggak sendiri sih. Pengalaman saya pribadi ya, dan mata kepala sendiri. Nah itu sih, itu Bang. Mungkin Bang Imrus ada pengalaman yang lain Bang? Oke. Jadi memang sudah sangat benar apa yang disampaikan oleh Mas Huda. Jadi kita sering melihat ya, bahkan mengalami memang konflik antara manusia dengan monyet, atau di beberapa daerah dengan gajah begitu ya. Jadi memang harus saya sampaikan bahwasanya monyet itu bukan hama, Bapak dan Ibu ya. Monyet itu bukan hama, sama halnya seperti gajah. Karena juga saya sebenarnya penggiat regeneratif agriculture, jadi kita penggiat pertanian berkelanjutan. Jadi kita tidak bisa menghilangkan satu organisme untuk hanya keuntungan kita begitu. Kita boleh berusaha, tapi kita berusaha dengan bijak.
Sama yang seperti sampaikan oleh Mas Huda tadi, jalan satu-satunya kita hanya bisa menghalau dengan berbagai cara begitu. Karena memang aslinya itu kan habitat mereka. Kalau yang saya pernah lakukan itu, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar agroforestry, begitu. Saya punya beberapa proyek dulunya tentang agroforestry, jadi kita melindungi riparian area, kemudian hutan-hutan desa. Jadi memang kita berharap agar organisme-organisme yang memang mereka makan dan hidup dari hasil hutan seperti itu mereka bisa tercukupi. Mengurangi lah, kalau kita bilang 100% enggak, tapi mengurangi ekspansi mereka keluar dari habitatnya untuk mencari makan. Jadi kita harus lebih bijak. Kita karena monyet juga hewan yang dilindungi, seperti ekor panjang begitu. Kemudian seperti apa ya, orang hutan itu suatu yang di organisme yang dilindungi dan masuk HCV 11 kalau saya tidak salah Ya. gitu. Jadi memang kita harus lebih ekstra dalam menjaga lahan kita seperti yang disampaikan oleh Mas Huda. Begitu Bapak dan Ibu. Oke, mantap, sangat-sangat mantap banget penjelasannya dari agronomis kita yang berpengalaman ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Lanjut dari Bang tetangga. Bang, tetangga saya sawi dibuat lalap, apa benar? Wah, itu dicampur Indomie enak itu. Apalagi hujan-hujan ya, Pak ya. Iya, benar. Ada Bikin agak telurnya pedes ya. sedikit, nah baru keren. Kasih telur ya kan. Iya, mantap. Dari Pak Berondolan, cara menghadapi bunga jantan gimana, Bang? Boleh Pak Imran, boleh dibantu, Pak? Oke, jadi ada beberapa penyebab gitu munculnya bunga jantan. Yang pertama faktor air, ketersediaan air. Jadi memang kalau kita bicara filosofinya, bunga jantan itu muncul ketika keadaannya stres. Dan bunga betina itu muncul ketika keadaan lingkungannya itu tercukupi, begitu. Salah satunya air. Kalau dia stres dalam beberapa bulan kemarin waktu proses pembentukan bunganya, yang muncul akan bunga jantan. Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya adalah pelepah-pelepah ekspanen itu kita susun U-shape berbentuk U di antara baris dan di antara gawangan yang di gawangan mati. Jadi kita berharap nantinya ketika musim kemarau daerah di bawah pelepah itu akan lembab dan menyediakan air bagi tanaman. Atau di beberapa daerah seperti di Sumatera Selatan itu banyak yang ekskaret yang sekarang sudah dikonversi ke kelapa sawit, ada rorak-roraknya begitu ya Bang Uda, Mas Uda. Betul. Ada rorak yang ekskaret, nah itu juga bisa digunakan untuk penumpukan bahan organik yang nantinya bisa menyediakan air bagi si tanaman. Kemudian yang kedua, jumlah pelepah. Jumlah pelepah bagi tanaman sawit itu penting. Kenapa? Karena pelepah itu mensuplai fotosintat bagi tanaman. Jadi kalau kita over pruning, yang seharusnya pelepahnya misalnya harusnya masih 48 atau 56 gitu, kita buat jadi 40, artinya ada kehilangan yang besar di situ. Si tanaman menjadi stres. Kemudian hara nutrisi, mungkin nggak kita pupuk, atau pupuk hanya dolomit karena dolomit murah, jadi dia nggak berimbang, itu bisa. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya bunga jantan secara berlebihan. Jadi ada yang namanya, kalau saya dulu kami sering menggagas itu petani cerdas iklim namanya. Jadi kita melihat sekarang penyimpangan iklim kita ini cukup besar begitu. Jadi yang seharusnya mengarah ke Desember ini hujan, banyak yang belum hujan. Betul. Atau di Januari sudah masuk musim kemarau misalnya Februari Maret itu banyak yang hujan malah. Ya penyimpangannya sudah cukup luas. Jadi terutama petani sawit harus mulai kita cerdas iklim. Ya kita bikin usaha-usaha preventif pencegahannya. Seperti tadi kita bikin pelepahnya U-shape, kemudian kita bikin rora. Kalau dia daerahnya itu berbukit, kita nggak lakukan dia seperti yang sampaikan oleh Mas Huda tadi, kita tidak blanket, kita semprot total. Karena bisa nanti run off, air mengalir terus ke bawah, di atas kering, haranya terangkut ke bawah. Jadi banyak hal yang kita bikin gitu Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu semuanya. Boleh Mas, udah ada tambahan Mas? Udah mantap lah itu, mantap. Udah pas banget. Jelas.
Dari Pak Jeme Kitegale. Semoga sehat selalu Pak Huda dan sukses. Amin. Amin. Amin, amin. Dari ibu atau Pak Cinta. Kalau tanam 1.000 pohon, bisa menghasilkankah? Pak Man. Agak bisa ya Pak ya? Gimana Mas sudah? 1.000 pohon, masih 1.000 pohon. Pohon apa dulu nih? Boleh tahu dulu nggak Bu Cinta? Pohon apa nih? Iya. Kalau 1.000 pohon sawit bukan lagi menghasilkan Bu, kalikan aja satu pokoknya berapa ratus kilo kan? 1 hektar, yang anggap aja gitu guys lah, 2 ton per hektar per bulan. Itu 1.000 pokok itu berapa? Udah 5 hektaran kan, lebih kurang ya kan? Ya, cuman Yang penting dirawat juga ya Mas, jangan cuma ditanam ya. Iya, jangan hanya Bismillah tawakkaltu Allah ya kan gitu ya. Kita artinya begini, sawit ini memang buah akan buah ya Bang Ibran, tapi ya Iya. 1 tahun 2 tahun, cuman jumlahnya pasti. Ini pernah kejadian nih, serius ini saya bukan untuk membuka aib ya. Jadi pengalaman petani-petani kita yang belum ya kadang-kadang udah sebagian paham dan belum paham, yang sudah paham juga kita kasih warning bahwasanya sawit itu memang secara alami akan dia menghasilkan buah, tetapi ya buah dia pasti ya tidak seperti yang kita inginkan. Kita kan nanam sawitnya adalah untuk investasi, artinya kita bisnis, kita berusaha mengoptimalkan dengan cara tadi kebutuhannya cuma tercukupi secara imbang, karena kadang-kadang juga terjadi imbalan nutrien, udah kita pupuk pun kadang-kadang karena nggak ambil jidaun-jidaun di tanah, jadi tidak keseimbangan nutrisi, akhirnya malah jadi wet strap kan Bang Imran, kejadian ini jadi malah jomplang ya kan, gak seimbang nutrisi K sama N-nya, jadi terjadi wet strap, jadi ujung-ujungnya kita tambah ekstra berat lagi. Jadi memang harus perlu perawatan dari pemupukan. Saya bilang dari awal-awal dulu bahwasanya untuk kebun sawit ya minimal 40-50% adalah untuk pemupukan, itu paling penting, jangan sampai diabaikan. Ya buah, tapi buahku sawitku buah Pak, buah 1 tahun 2 tahun, tapi tengok dulu berapa sih tonasenya atau per hektarnya berapa yieldnya, atau penghasilan ton per hektarnya gitu loh. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau 1.000 pokok, wah dah. Saya jangankan 1.000 pokok, 500 pokok pun udah alhamdulillah kalau ada kan. Tapi belum ada nih. Bang Imran udah banyak paling ya. Tambahan Bang Imran. Itu framing namanya. Lanjut nih Pak Was dari Pak Lanjut. Lontong Sayur. Tanya, izin jarak tanam terlalu pendek, telat perawatan 2 tahun karena tanam. Mohon sarannya. Boleh dibantu Mas Imran? Jarak tanam terlalu pendek, telat perawatan 2 tahun karena tanam. Boleh Mas udah dulu Mas, soalnya kayak Mas Imran jaringannya kurang baik nih. Oke, jadi kasusnya jarak tanamnya terlalu pendek, terus telat perawatan sama 2 tahun. Mantap. Jadi ini case yang sangat-sangat menantang ya. Artinya selama 2 tahun tidak ada perawatan, pasti tidak ada pemupukan paling ya, kemungkinan ya kan. Jadi untuk memulihkannya yaitu kita lakukan adalah ya tanam itu udah terlalu rapat, ya dulu rapatnya berapa ya. Kalau masih jarak masih artinya 8 kali 7 8 kali 9, atau artinya antar baris itu 8 meter, dalam baris itu 9 meter masih oke, dan 88 nanti begini, kita lihat situasinya ya kan. Kalau memang udah sawitnya terlalu tinggi, ini perusahaan ya kan, biasanya ada thinning out atau TO, artinya mana pokok-pokok udah terlalu lapar harus kita buang atau kita musnahkan. Ini secara efektif secara perusahaan ya, tapi kalau secara mandiri kita belum merekomendasikan bagaimana terbaiknya. Tapi yang paling penting sekarang adalah kita rawat dulu ya. Sawit Bapak ini selama 2 tahun tidak ada kegiatan perawatan dan pemupukan. Jadi kita jangka pendeknya kita lakukan adalah perawatan dulu Pak. Bapak bersihkan piringannya, kemudian jalan setapaknya, akses panen ya terutama ya, jalannya, kemudian piringannya Bapak bersihkan dulu. Habis itu sudah bersih semua, piringannya udah lebar 2 meter, udah bersih, setapaknya jalan panennya atau akses palmnya udah bagus, dan jalan-jalan yang untuk pendukung untuk akses ke blok itu sudah bagus, baru lakukan pemupukan nanti ketika musim hujan. Ya ini udah 2 tahun, berarti kita lakukan adalah perbaiki tanahnya dulu ya.
Artinya kita kasih doping dulu ke tanahnya, kita kasih pupuk organik dulu ya, bisa kita pakai pupuk sawit pro ya kan, karena sejak organiknya banyak. Kemudian pupuk RP, dolomit, kalau tanah gambut bisirit juga bisa. Pupuk nanti aplikasi pupuk yang lain seperti urea, kemudian MOP, dan kalaupun itu pupuk tunggal ya, pupuk macam kita bisa pakai NPK 13827 atau 13624 segala macam. Itu yang paling penting adalah rawat dulu sawitnya, kemudian pemupukannya dilakukan tentunya dengan berjadwal ya, kasih kelang atau kasih jeda waktu 1 bulan antara pupuk satu pupuk yang lain. Nah kemudian kalau jarak terlalu rapat ya situasi seperti apa ya, saya bilang tadi kalau secara perusahaan kalau memang terlalu rapat dan harus ada ditumbang, kita thinning out, kita TO mungkin itu. Karena terlalu rapat pun nggak efektif untuk nanti panen pun susah Pak. Karena maksudnya K3, artinya keselamatan kesehatan kerjanya. Jadi orang panen nanti pelepahnya nyangkut, orang bisa kejatuhan. Secara K3 ya, keselamatan kerja itu penting secara sisi K3-nya. Juga secara efektivitasnya dia tidak efektif karena apa? Bisa jadi etolasi si sawitnya itu tadi. Maka secara bijak kerapatnya berapa meter dulu ya kan. Kalau memang terlalu sangat rapat harus ada yang diambil keputusan Pak, harus ada yang dibuang atau dipindahkan. Kalau yang masih bisa dipindahkan ke tempat lain pindahkan, karena sawit itu meskipun dia masih di umur 5 tahun masih bisa dipindah. Saya pernah pindahkan pakai excavator karena ada pelebaran jalan, masih bisa hidup dia, tapi pangkas bersih semua dulu dipindahkan ke tempat. Tapi ya tentu butuh biaya yang besar karena butuh alat berat ya kan, nggak mungkin manusia. Kalau punya ilmu 1000 candi mungkin bisa ya kan. Bang Imran silakan. Kasih ini Bang Imran, tanaman terlalu rapat tapi tadi dijelaskan berapa rapatnya, kemudian 2 tahun tidak dilakukan. Saya bilang tadi yang jelas jangka pendeknya, cepatnya kita lakukan perawatan dulu, bersihkan piringannya, setapaknya, akses jalannya, akses panennya ya, setapaknya, kemudian lakukan pemupukan organik, kemudian lakukan RP dan pupuk yang lain. Nah, yang saya bilang tadi kalau rapatnya itu berapa jarak dulu, kalau terlalu rapat harus bijak. Kalau dipaksa pun ya juga nggak efektif karena terlalu rapat pelepah itu bertemu sama yang lain sehingga terjadi susah untuk panennya. Itu sih Bang Imran tambahannya. Udah mantap itu. Sudah lepas. Untuk kawan-kawan sawit kita waktu tinggal 2 menit lagi nih kawan-kawan sawit. Jadi kita bantu jawab untuk ngepasin di 1 jam kita nge-live. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Uki Subar 01. Sawit umur 1 tahun udah keluar dompet, apa ada masalah kah? Gimana nih Mas Imran? Oke. Jadi memang nggak ada masalah Pak. Jadi beberapa varietas yang quick starter seperti Topaz itu memang bahkan di umur 9 bulan sudah muncul dompet. 9 sampai 12 bulan itu udah muncul dompet. Kalau yang varietas quick starter artinya dia cepat ya. Ada yang di atas 12 bulan ada. Tapi ada masalah nggak ada. Jadi Bapak cukup lakukan kastrasi. Jadi umur mulai dari 1 tahun ini sampai ke umur 20 bulan Bapak lakukan kastrasi. Ambil bunga betina dan bunga jantannya selagi masa fase dompet, jangan sempat pecah. Karena kalau sudah pecah dia energinya yang dibutuhkan lebih besar, jadi sudah banyak energi yang dipakai oleh si bunga ini ternyata kita buang gitu, nggak efektif. Jadi setelah umur 20 bulan Bapak baru stop kastrasi fase dompet, tunggu pecah dulu bunganya, kemudian yang bunga betina dibuang, bunga jantan dibiarkan. Tujuannya kita mengundang serangga penyerbuk dulu, Elaidibbiusnya. Kemudian nanti umur 24 bulan itu si bunga betina juga sudah kita biarkan, nggak kita kastrasi lagi. Harapan kita di umur sekitar 30 bulan, apalagi Topaz itu sudah berbuah, udah panen perdana, bisa dapat komedil sekitar 7 kilo. 6 ke 7 kilo itu bisa, mudah-mudahan bisa dapat. Jadi memang kuncinya di kastrasi kalau untuk fase TBM menuju ke TM ini. Jadi nggak ada masalah kalau bunga dompet di umur 1 tahun itu quick starter, malah bagus Pak, begitu Mbak. Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Huda Mas? Udah mantap, itu udah jelas. Oke, karena kita udah 1 jam menemani kawan-kawan sawit semua,
Satu pertanyaan nih dari pertanyaan terakhir dari Pak Suko Suratno. Pesan kecambat Topas apa harus di aplikasi Petani Pro atau bisa via DM dan WA atau DM? Mungkin Pak Suko Suratno bisa kita bantu, Bapak bisa DM aja atau isi formulir keranjang biru di pojok kiri. Nanti di situ ada pengisian nomor telepon, nanti kita hubungkan ke admin atau Bapak bisa langsung DM kita aja. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan sawit karena 1 jam sudah kita menemani kawan-kawan sawit bersama agronomis berpengalaman kita Mas Huda dan Mas Imran. Terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak ilmunya. Selamat beraktivitas Mas Imran, Mas Huda. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Nah, Terima kasih Mas Suda. ya, terima kasih Bang Imran. Sawit Pro terus tumbuh.